Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Nah, kemarin saya sudah membuat postingan di Facebook ya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis online. Nah, ini silakan tanya ke saya di kolom komentar. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan saya jawab pagi ini ya. Nah, yang pertama, nah ini dari Mas Vika Enggar Payogo. Mas tanya sebaiknya saya tanya apa ya? Demikian pertanyaan. Wajar jika orang tidak tahu itu bertanya pada yang tahu atau core of the core. Yang pertanyaan silakan ya. Kalau pertanyaan seperti itu ya tanya apa aja terserah. Nah, kemudian dari Mas Ahmad Mukhtar, gimana caranya bikin website? Nah, ada dua macam cara ya. Yang pertama, Anda buat website sendiri, ya, itu agak ribet ya. Mulai beli hosting dan domain, kemudian mulai install webnya. Nah, nanti webnya itu ada macam-macam, ada bisa pakai, paling gampang ya pakai WordPress. Nah, karena sudah disediakan di cPanel-nya ya. Tapi kalau tidak bisa, Anda bisa gunakan platform pembuatan website yang sudah tersedia online ya. Itu nanti tinggal daftar aja, misalnya seperti Blogspot. Atau kalau pakai punyanya Google ya Business Site itu ada. Nah, itu bisa dipakai. Nah, ini nanti perlu didetailkan lagi mau pakai yang cara yang mana. Nah, tapi kalau saya cenderung pakai yang pembuatan web sendiri ya, karena kita bisa atur semuanya sendiri, database-nya juga bisa kita simpan sendiri. Nah, kalau kita ikut orang ya database-nya nanti ke mereka. Kemudian dari Mas Fatah Anggoro Yudo, caranya kerja dapat uang online dari rumah bagaimana Mas? Saya pekerja yang butuh penghasilan. Pertama yang harus dipikirkan adalah produknya ya. Sebelum Anda, jadi gini, hak itu berbarengan dengan kewajiban. Jadi ketika Anda menuntut hak itu kan dapat uang online itu hak. Nah, kewajiban apa yang akan Anda berikan untuk mendapatkan itu? Jadi apa yang Anda tukarkan? Jadi jangan sampai gini, kita pengen uang tapi kita tidak mau ngasih apa-apa. Nah, itu sudah pemikirannya salah sejak awal ya. Jadi sebelum caranya kerja dapat uang, nah, Anda harus punya produk dulu. Apa yang bisa Anda jual gitu. Kalau Anda punya jasa, Anda punya kemampuan ya Anda jual kemampuan. Kalau Anda punya barang ya Anda jual barang. Kalau tidak punya apa-apa, ya berarti Anda jual jasa menjualkan barang. Jadi Anda kerjasama dengan orang lain yang punya barang, punya produk. Nah, kemudian Anda bantu dia menjualkannya sehingga Anda mendapatkan uang baik dari komisi maupun dari margin keuntungan ya. Nah, nanti baru setelah Anda punya produk, kemudian kita perlu belajar caranya memasarkan secara online. Nah, itu. Nah, urutannya seperti itu. Jadi kalau cara kerjanya bagaimana ya sebenarnya sama seperti kita jualan biasa ya. Misalnya jualan di jualan sayur di pasar gitu. Kita punya produk dulu, kemudian kita ke pasar nyari marketnya, apa yang mau kita jual di sana. Nah, nanti metode penjualannya macam-macam, ada banyak master yang lebih ahli. Nah, itu nanti bisa kita gunakan metodenya masing-masing. Yang mana yang sesuai dengan kemampuan kita ya untuk memasarkan. Ya, paling gampang itu ya cari produk orang, kemudian jual melalui marketplace di Tokopedia atau Bukalapak atau melalui Facebook. Nah, itu paling gampangnya seperti itu, paling simpel ya. Nanti tentu masing-masing ada detailnya sendiri-sendiri. Nah, siapa orang dari Anissa Fitri ya? Oh, sebentar, ada yang dari Altoto Kudratullah. Sampean dapat uang selain dari cafe bisnis, dari bisnis apa lagi? Untuk pemasukan, saya ada beberapa bisnis ya. Yang pertama ya cafe bisnis itu yang pemasukan yang income utama ya. Kemudian ada lagi dari penjualan herbal, kemudian ada juga dari investasi ya, beberapa investasi di saham maupun emas. Kemudian apa lagi ya? Ya dari ini kadang-kadang bantu-bantu orang buatkan webnya gitu. Tapi tidak semua orang saya terima jasa ordernya, jadi banyak yang saya tolak. Jadi saya perlu tahu orangnya dulu. Kalau orangnya ngerti paham akan web yang akan dia buat, nah itu saya bisa bantu. Tapi kalau dia sendiri nggak paham mau buat apa, masih nggalan biar gitu, nah saya belum bisa bantu.
Nah, seperti itu. Ya. Kemudian apalagi? Saya jadi hampir seluruhnya online ya. Hampir seluruhnya, kayaknya seluruhnya online. Yang lain nggak ada, yang offline nggak ada. Nah, kemudian apalagi? Dari Anissa Fitri, siapa orang yang paling berpengaruh buat Om Jo bisa giat bisnis online di rumah? Yang jelas keluarga ya, nah, karena sejak awal saya pinginnya dekat dengan keluarga terus. Jadi saya itu orangnya yang gerudukan gitu, jadi kemana-mana semuanya dibawa gitu. Jadi kalau saya harus kerja di tempat lain atau di kota lain itu kayaknya pilihan yang paling terakhir gitu. Kalau sudah mentok-mentok baru. Tapi selama ini alhamdulillah dari bisnis online sudah cukup dan saya berusaha mempertahankan itu. Apalagi peluang di bisnis online makin lama bukannya makin sempit tapi makin lebar ya. Karena bisnis offline pun semakin banyak yang di online kan. Apalagi setelah adanya marketplace itu bagi orang lain mungkin itu masalah ya, tapi bagi saya itu justru peluangnya. Artinya saya tidak perlu repot-repot edukasi orang untuk beli produk, saya sudah bisa langsung tinggal memanfaatkan orang-orang yang sudah teredukasi tersebut. Nah, jadi yang berpengaruh tentu saja keluarga ya. Kemudian panduan list building yang simple dari Abdul Rahman Aziz ya. List building paling simple pakai WhatsApp. Kalau sama sekarang WhatsApp ya. Kalau email beberapa bisnis itu tidak cocok pakai email karena saya membuatkan website beberapa teman itu macam-macam bisnisnya itu kalau pakai email justru malah kesulitan. Jadi ketika mereka daftar mereka harus buka email. Nah buka email aja mereka nggak tahu. Jadi kadang emailnya itu mereka punya HP, emailnya dibuatkan sama anaknya dan mereka nggak pernah ngecek email itu sama sekali. Jadi membuatkan Facebook, buat macam-macam itu dibuatkan. Setelah itu tinggal pakai. Begitu emailnya dibutuhkan mereka nggak tahu, bahkan nggak ngerti passwordnya apa. Jadi list building paling gampang ya pakai WhatsApp. Jadi caranya menggunakan apa ya? Untuk saat ini paling gampang itu ya Anda kasih aja tombol untuk chat di WhatsApp ya. Setelah itu Anda simpan di sana, lalu dijadikan grup atau apa terserah. Nah, tapi dikasih kode sendiri namanya, sehingga Anda kalau mau broadcast atau apa itu lebih gampang. Kemudian dari Bahar Nurdini ya, bagaimana caranya supaya web WordPress plus plugin bisa diakses tanpa mengganggu fungsi cookies sponsor? Apa hanya cukup dengan membuat reviewnya saja atau bagaimana? Ini mungkin maksudnya plugin WP afiliasi ya. Kalau WP afiliasi itu, ini saya nggak paham, tanpa mengganggu fungsi cookies. Sebenarnya nggak terganggu sama sekali sih. Saya malah bingung mengganggu di mananya gitu loh. Sehingga karena kalau normalnya itu nggak terganggu sama sekali cookies. Kalau mungkin tampilan di sponsornya ya, misalnya kita buat website, kemudian ada nomor nama sponsornya di sampingnya itu. Nah itu kalau kita pakai plugin itu nyebutnya gimana, caci atau apa, case. Nah itu atau pakai plugin optimize itu biasanya akan terpengaruh ya. Tapi sebenarnya bukan cookie-nya terpengaruh, cuman tampilan webnya aja. Tapi cookie-nya akan tetap sesuai dengan yang seharusnya. Cuman di mata pengunjung itu kan seolah-olah sponsornya ganti-ganti gitu. Padahal enggak. Jadi fungsi caci itu ya, caci aja ya nyebutnya ya. Saya sudah nggak tahu nyebutnya apa. Fungsi caci itu untuk membekukan website. Jadi misalnya Anda buat website dinamis gitu ya. Nah, itu dibekukan sama fungsi cacinya itu. Gunanya supaya loadnya enteng. Sehingga, jadi ibaratnya kayak dicetak gitu ya. Jadi pertama itu Anda buat kertas ditempel-tempel gitu. Nah, fungsi cache itu difoto hasil tempelannya jegrek. Nah, jadi nama sponsornya udah tidak bisa berubah-ubah lagi karena udah kadung dibekukan. Nah, ketika ada orang berkunjung lain dari sponsor yang lain, yang keluar ya yang udah dibekukan itu tadi. Maka bukan cookies-nya yang bermasalah, tapi pembekuannya ini loh. Nah, karena itu kalau pakai WP afiliasi, untuk kalau memang butuh pakai cache juga, tapi pengen keluar sponsornya juga, nah, maka
jangan semua halaman dikasih nama sponsor. Kalau saran saya cukup halaman home, halaman registrasi, dan member area saja. Nah, itu ketiga halaman itu jangan dicaci sama sekali. Halamannya lain tidak apa-apa, terserah. Nah, jadi misalnya ada 100 halaman gitu ya, yang tidak dicaci hanya 3, home, registrasi, dan member area. Yang lainnya boleh terserah. Tapi jangan menampilkan nama sponsor. Nama sponsor hanya di 3 halaman itu aja. Sehingga 3 halaman itu tetap dinamis, yang lainnya beku tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi mungkin maksudnya itu ya. Nah, kalau cookie-nya insya Allah tidak bermasalah, karena cookie itu tersimpan di browser ya, jadi tidak ditampilkan sama sekali. Nah, nanti akses untuk ke cookie-nya itu juga pakai server side, jadi server side tidak terpengaruh oleh cache juga. Nah, cuman hasil dari server side ini nanti dia tidak muncul karena tampilannya sudah dibekukan. Jadi ibaratnya cookie-nya udah masak bagus-bagus ya, sesuai dengan permintaan. Nah, mau dikeluarkan tidak bisa karena sudah ada pembekuan, udah makanan beku yang sudah disajikan itu. Jadi makanan dari cookie-nya tidak bisa dikeluarkan gara-gara itu. Nah, seperti itu kira-kira. Nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan lagi. Kemudian dari Ivan Septiawan, bisnis online apa yang bisa auto earning? Sebenarnya bisnis online itu semuanya bisa auto earning. Nah, apapun ya. Mulai AdSense, mulai toko online, bahkan toko online itu bisa. Nah, hanya perlu metodenya aja. Nah, misalnya seperti saya di Cafe Bisnis itu saya pakai sistem afiliasi ya. Sistem afiliasi itu kalau terus ke pembayarannya itu bisa auto konfirmasi. Jadi saya bisa langsung ngecek dari BCA dan Mandiri, sehingga ketika ada yang daftar kemudian mengikuti prosedur transfernya, kemudian klik konfirmasi, saya tidak perlu melakukan apa-apa, sudah dapat uang gitu. Nah, saya bahkan tidak perlu ngirim barangnya karena mereka sudah bisa download sendiri. Nah, jadi terus promosi juga saya tidak perlu promosi karena sudah ada banyak afiliasi yang promosi, tinggal bagi hasil aja. Nah, jadi kalau dibilang auto earning ya sudah auto earning sebenarnya kan. Kemudian ada lagi AdSense. AdSense itu juga kita tidak perlu melakukan apa-apa ya. Kita cukup buat websitenya, kalau sudah jadi, sudah settle. Nah, nanti trafficnya yang datang sendiri dan ya klik sendiri. Nanti yang ngirim juga urusannya Google, yang nyari iklan juga si Google-nya. Nah, kita tinggal buat websitenya aja. Ya, jadi bisnis online itu kebanyakan auto earning. Nah, apalagi misalnya toko online seperti kayak di marketplace gitu ya. Nah, itu kan kita sudah auto earning juga kan. Yang promosi Tokopedia-nya, yang ngatur-ngatur produknya mereka, yang ngasih ongkos kirim mereka. Nah, kita tinggal kalau ada order baru kita tinggal packing dan kirim ke kurirnya. Nah, kurir zaman sekarang kan bisa jemput juga ya. Nah, jadi Anda tinggal packing aja udah. Nanti kurirnya yang datang ngambil barangnya. Nah, sudah. Ya, walaupun tidak auto-auto banget ya, karena namanya barang itu masih belum bisa ditransfer secara digital. Ya, jadi kalau mau yang benar-benar 100% nggak ngapa-ngapain ya produk digital memang yang paling mantap. Produk fisik ya gitu, tetap harus ada sedikit effort untuk ngirimnya. Nah, insya Allah itu auto earning ya. Jadi kalau itu, cuman bagaimana caranya semua sampai ke sana ya tentu butuh perjuangan ya, namanya membuat mesin itu kan juga tidak bisa langsung tiba-tiba jadi celing gitu ya. Tetap kita harus melakukan setting-setting, melakukan setup. Nah, sebenarnya kalau mau itu, kalau memang serius ya, itu tidak sampai setahun sudah bisa menghasilkan. Kalau bisnis online itu, kalau memang serius setiap hari seperti orang kerja ya, dari pagi sampai sore ngurusi itu aja gitu. Ya waktu istirahat gitu. Cuman benar-benar fokus di situ, dianggap itu pekerjaan beneran, ada bosnya, ada mandornya. Kalau kita nggak kerja ya dipecat. Nah, anggap aja seperti itu. Nanti insya Allah 3 bulan sudah mulai menghasilkan. Nah, itu sudah mantap sekali sebenarnya. Bisnis online itu paling gampang sebenarnya, kalau mau belajar. Nah, kemudian ini caranya bagaimana? Ini caranya apa ya? Mungkin maksudnya caranya bisnis online ya. Dari Mbak Catur Widyari ini caranya gimana? Sebenarnya bisnis online itu paling gini, mindsetnya itu ada bisnis online itu ya bisnis seperti biasa, hanya dijalankan melalui internet. Udah. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya seperti bisnis biasa, jualan biasa. Anda kalau taruh produk ya, misalnya dompet, tas itu, ke Tokopedia, lalu ada yang beli. Nah, itu sudah bisnis online namanya sudah. Nah, jadi
gampang toh. Nah, dan sekarang Tokopedia itu banyak sekali penjualnya. Nah, itu kan mereka semua para pebisnis online gitu. Jadi ya gitu aja. Caranya ya simpel itu. Nah, kita aja kan kadang yang ruwet mikirnya. Padahal ya gitu aja sih. Nah, nanti tinggal bagaimana caranya promosinya, bagaimana caranya supaya trafficnya banyak, bagaimana cara memasarkannya. Nah, itu nanti butuh pertemuan sendiri untuk lebih detailnya seperti itu. Nah, insya Allah seperti itu ya. Nanti mungkin saya akan buka lagi sesi tanya jawab. Sebenarnya enak gini sih, nggak usah mikir konten susah-susah, tinggal jawab aja. Dan saya juga lebih suka ditanyai daripada suruh ngisi kelas gitu ya. Nah, beberapa sekolah itu nawari saya untuk ngajar gitu, ngajar di sekolah mereka untuk ngisi. Nah, cuman saya itu orangnya kalau nggak ada feedback itu kurang semangat gitu. Jadi ketika saya ngajar terus nggak ada feedback dari murid-muridnya, itu nggak ada perkembangan gimana. Sekolah itu kan kayak gitu kan. Ya, sekolah guru itu kan di sekolah kayak gitu, ngasih masukan, nggak ada feedback sama sekali toh. Kebiasaannya di sekolah kan seperti itu. Nah, ketika saya di sekolah juga mengalami seperti itu, saya terus terang nggak sanggup gitu. Sehingga nggak selesai. Kemudian ada beberapa jadi ya kurang suka lah ngajar di sekolah. Enak ngajar di online seperti ini, ada yang tanya saya jawab, kalau nggak tanya ya udah saya kerjakan sendiri, bisnis saya sendiri. Oke, selanjutnya silakan pertanyaannya dilajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Kalau ada pertanyaan lagi, nanti kalau di Facebook ya nanti saya akan buka sesi status untuk tanya jawab sesi kedua. Nah, silakan tanya di sana juga. Facebook saya ini Bejo Paijo, alamatnya facebook.com/cafebisnis ya. Nah, bisa anda ini buka. Cafebisnis. Nah, ini akun personal saya, bisa di follow. Kalau jadi friend kayaknya susah, saya tidak terbiasa nge-approve teman. Ya, jadi apalagi dia tiba-tiba add friend gitu, nggak confirm apa-apa ya, jadi biasanya nggak tak approve gitu. Jadi tapi bisa di follow, bisa dikomentari insya Allah. Sekian dulu dari saya Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.